Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Quran Surah An-Nur ayat 31. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat pada subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang dibahagiakan oleh Allah. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak lupa bersalawat dan salam kepada Nabi, maka kita akan bisa tersesat ke surga. Man nasiya salat alayya nasiya tariqal jannah, kata Nabi. Siapa yang melupakan bersalawat kepada aku, dia akan lupa jalan ke surga. Pada ibu yang saya hormati, mulai subuh ini menjelang zuhur sampai asar, pembicaraan kita adalah tentang ketaatan kepada Allah di dalam batin, taat di dalam batin. Yang lalu kita bicarakan tentang maksiat di dalam batin. Sekarang ketaatan di dalam batin kita, ketaatan yang tidak nampak oleh manusia, hanya Allah yang tahu dan dirinya. Ada 10 macam, kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Hidayatus Shalihin, karya dari Abdul Somad Al-Qalibani. Kalau Bapak punya buku itu bisa dibuka, tulisannya tidak ada tulisan Indonesia, tulisannya berai-rai itu semua dari kiri ke kanan. Dalam kitab itu 10 macam. Jadi kalau 10, 3 kali pertemuan kita buat, ada yang 3, ada yang 4. Satu, yang pertama, taubat. Kita ini memang disuruh oleh Allah bertaubat. Kenapa? Sebab kita punya kesalahan. Ada yang salah kita. Lalai. Mungkin dalam hati ada takabur, ada riya, ada sum'ah. Dan itu semuanya bermaksiat kepada Allah. Maka kita perlu bertaubat. Allah menyuruh kita bertaubat. Wahai manusia, bertaubatlah kalian semuanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah semuanya, atau kecuali. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan.
Beruntung kita di dunia, beruntung pula kita di akhirat kelak. Artinya memperbanyak hidup kita ini beristighfar. Sebanyak-banyaknya beristighfar kepada Allah. Kita benar-benar minta ampun. Dalam ayat lain, surah Al-Anfal misalnya 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami, kata Allah, tidak menurunkan musibah, azab kepada mereka selagi engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka semua. Jadi zaman Nabi Muhammad masih hidup, itu Allah kalau menurunkan musibah tidaklah begitu dahsyat. Kenapa? Karena engkau ada di tengah-tengah mereka, kata Allah kepada Muhammad. Allah tidak akan hujankan batu, Allah tidak akan balikkan bumi, Allah tidak bikinkan gempa yang sangat besar karena engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Padahal waktu itu Abu Jahal itu menentang, wahai Muhammad, kami tidak percaya Tuhanmu, kami tidak percaya dengan Al-Quran. Tuhanmu mau apa? Mau marah, mau jatuhkan hujan dari batu, silahkan, kata mereka. Seandainya engkau tidak ada di tengah mereka wahai Muhammad, kata Allah, rata mereka dengan tanah. Allah ditantangnya. Nah sekarang Nabi Muhammad kan sudah tiada lagi. Siapa yang bisa membentengi murkanya Allah? Dalam ayat Al-Anfal ayat 33 tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan kami pun, kata Allah, tidak akan menurunkan musibah, azab pada mereka selagi mereka itu banyak yang beristighfar. Insya Allah di Tembilah ini banyak orang-orang beristighfar yang kita percaya. Malam malam, bangun malam beristighfar kepada Allah untuk memending apanya? Bencana bala itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kita disuruh bertaubat agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. At-taib minadz zambi kaman la zambalah. Orang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa lagi. Allah murka kepada hambanya yang berbuat salah, tapi rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Ini 10 yang kedua, fase 10 yang kedua disebut maghfirah, kan? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahan ini Allah menunggu hamba-hambanya yang mau minta ampun kepada Allah, bahkan ampuni. Allah sudah buka lebar-lebar pintu pengampunan, tapi kalau orangnya tidak ada datang minta ampun, ya sia-sia juga kan. Macam orang sekolah buka pendaftaran penerimaan, tidak ada orang yang masuk. Jadi oleh karenanya, setelah Allah buka pengampunan, kita pun banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ada yang minta ampun ditunggu oleh Allah sampai kapan? Sampai di tenggorokan nyawanya. Ada yang bertobat kepada Allah, dia yakin betul, aku setelah bertobat ini tak ada berdosa lagi. Mungkin setahun lagi mau meninggal dunia. Jadi kata Allah dalam hadis itu, man taba qabla al-mauti bi sanatin qabilat taubatuhu. Siapa yang bertaubat sebelum meninggalnya 1 tahun lamanya, aku terima taubatnya, kata Allah. Yakin betul di 1 tahun itu tak buat dosa lagi. Yakin tidak Bapak Ibu 1 tahun mau meninggal bertobat tak berdosa lagi? 1 tahun itu lama, 360 hari alias 12 bulan. Rasa-rasanya 12 bulan tidak berdosa, hebat betul manusia. Padahal manusia khilaf, salah, lalai,
Pak Ustadz juga pernah lalai. Ada suatu subuh saya pergi mau ceramah, tak tahu-tahu lewat saya. Mau kemana saya ini? Mari mutar balik. Untung ada ingat gitu kan. Rupanya saya mau ke sini. Dah lewat dah. Berarti saya bisa lalai. Saya lupa. Sholat tidak bisa lupa. Ucapan bisa salah. Ya kan? Hari-hari Bapak jadi protokol. Subuh ini bilang Bapak nyebut nama saya. Ya kan? Anda tahu? Itu namanya manusia. Bisa tidak salah. Bapak yang saya hormati, begitulah kita ini. Ada lagi banyak yakin, sudah tidak sanggup, mungkin setahun lagi tidak meninggal tobat, mungkin sebulan. Aku terima kata Allah, man taba qabla mauti bi syahrin qubilat taubatuhu. Siapa yang bertobat sebelum matinya sebulan lagi, aku terima taubatnya. Ingat, sebulan itu pun lama, 30 hari. Sangguplah 30 hari itu tidak ada lupa, tidak ada khilaf. Rasa tidak sanggup. Jadi yang bertobat sehari sebelum meninggal. Itu pun aku terima kata man taba qabla mauti bi yaumin qubilat taubatuhu. Siapa yang bertobat satu hari jelang meninggalnya, aku terima taubatnya. Satu hari juga lama, 12 jam. Apa 12 jam itu tidak pernah dalam hati ini apa yang timbul, yang suzon lah, yang ada mungkin dengan hasad diri, dengki. Oh, kalau begitu aku 1 jam mau meninggal dunia bertobat. Ku terima kata Allah, man taba qabla mauti bi sya'atin qubilat taubatuhu. 1 jam menjelang meninggal tuh lama Pak. 60 menit. Apakah 60 menit itu tidak berdosa? Maka akhirnya apa? Dia sampai Allah tunggu napasnya di tenggorokannya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sebelum sampai di tenggorokan, aku terima kata Allah. Begitulah Allah menunggu. Kapan hambaku mendatangi aku kata Allah? Iza taqarraba ilayya al-'abdu sibran taqarrabtu zira'an. Hambaku mendekati aku 1 jengkal, aku lebih jauh mendekat 1 hasta. Iza taqarraba ilayya al-'abdu zira'an, hamba mendekat aku 1 hasta. Taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekati 1 depa kata Allah. Wa in atani yamsi, ketika hambaku berjalan kaki menuju aku, ataituhu harwalatan, aku akan berlari mendekati dia kata Allah. Allah tunggu. Jadi Pak Ustaz, kalau dosa kita banyak kepada Allah gimana? Allah jamin, Allah menampuni. Tapi masalahnya kepada Allah ya. Dalam hadis kursi dikatakan lau amilhumul khotoya hatta malatis sama summa nadimtu fataballahu alaikum. Seandainya langit dan bumi ini penuh dengan dosa, tapi engkau benar-benar menyesal, minta ampun kepada Allah, insyaallah Allah ampun. Tapi dosa kita tadi tidak ada kaitan dengan manusia, hanya kepada Allah. Lalai kita pada Allah, ingat Allah, larangan Allah yang makruh kita hentak dan sebagainya. Tapi yang berat ini kalau ada kaitannya dengan manusia, selesaikan dengan manusia dulu. Entah kita pernah mengkibuli dia, entah pernah kita mendustai dia, entah kita menzaliminya, entah kita memotong hak dia, itu mesti didatangi orang tersebut, baru diselesaikan. Oh dulu aku minta ampun, dia minta maaf. Seharusnya kau dapat 2 juta, tapi waktu itu kau ambil 1 juta, misalnya. Bagaimana? Bolehkah kau mengampuni aku? Ikhlas enggak? Ikhlas kata kawan, selesai lah tuh. Tapi kalau tidak, sampai ke akhirat tidak selesai. Itu yang beratnya, hutang tidak dibayari. Gimana lah kira-kira gitu kan? 200 ribu, 300 ribu, tidak apalah. Dia meninggal dunia, kita ikhlaskan. Tapi kalau 3 juta, 4 juta, musik juga tidak ikhlaskan kan? Yang pertama aja panjang ya Pak ya. Taubat ini panjang. Itu di dunia. Keberuntungannya Allah tidak turunkan bala. Kemudian orang yang istighfar banyak di dunia ini, Allah tidak jadikan dia selalu sedih. Allah selalu membahagiakannya. Di dalam hadis disebutkan. Kemudian rezekinya mudah.
Di akhirat orang yang beristighfar dia akan meniti di atas siratal mustaqim dengan sukses. Siratal mustaqim itu kata Rasulullah, balaghani annal jisra, telah sampai kepadaku berita tentang jembatan siratal mustaqim itu, adaku minas sa'rati, kecil dari rambut, wa ahaddu minas syaifi, dan lebih tajam daripada pedang. Jembatan yang terbentang di atas neraka, tajam lagi kecil. Insya Allah orang selalu istighfar lewat di atas dengan ringan. Itu satu baru amalannya. Yang kedua, bisa lewat di atas siratal mustaqim itu adalah orang yang ringan kakinya untuk melangkah ke masjid. Yang ketiga adalah orang yang ringan tangan untuk bersedekah. Yang keempat adalah orang yang memudahkan orang lain jangan mempersulit. Yang kelima adalah kita mesti melindungi melihara orang-orang yang beriman dari gangguan orang-orang munafik. Jadi 5 inilah amalan untuk bisa lulus nanti di atas siratal mustaqim. Itu saja mungkin subuh ini, karena berlarut-larut terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.